Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Lois Kusuma Handayani dari SMP Negeri 1 Kramat Mulia, calon guru penggerak angkatan 11. Di video ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Saya akan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Dalam peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mengetahui tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Saya menyadari betapa pentingnya pendidikan yang holistik dan berpusat pada siswa. Kemudian setelah saya mendalami tujuan pendidikan, 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, kodrat alam, kodrat zaman, asas trikon, sistem among, dan budi pekerti, saya juga menyadari bahwa pendidikan bukan hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan karakter dan kepribadian. Hal-hal tersebut membuat saya tertantang untuk menjadi guru yang dapat menuntun murid dalam menemukan potensi diri mereka, sehingga saya harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana murid merasa bebas untuk bereksplorasi dan berekspresi. Selanjutnya, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah yang pertama, ketika saya memahami cara kerja otak, kebutuhan genetis, dan tahap tumbuh kembang anak, saya menyadari bagaimana manusia tergerak. Kedua, ketika saya memahami teori pilihan, motivasi intrinsik, profil pelajar Pancasila, dan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, saya menyadari bagaimana manusia merdeka bergerak. Ketiga, ketika saya memahami diagram identitas gunung es, lingkaran pengaruh, dan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi, saya menyadari bagaimana menggerakkan manusia, sehingga saya tertantang untuk mengembangkan nilai dalam diri agar dapat mengaplikasikan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dan berkesinambungan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang humanis dan holistik, yang bertujuan untuk memerdekakan manusia seutuhnya, bukan hanya dari segi intelektual tetapi juga emosional, sosial, dan spiritual. Nilai-nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid adalah inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus mengutamakan kebutuhan dan potensi setiap anak, bukan hanya mengikuti kurikulum yang kaku. Prinsip ini selaras dengan nilai reflektif dan mandiri, di mana guru diharapkan mampu terus belajar dari pengalaman mereka sendiri dan mengembangkan metode yang paling efektif untuk mendukung perkembangan setiap murid. Nilai kolaboratif dan inovatif juga tercermin dalam ajaran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kerjasama antara pendidik,
murid, dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan kreatif. Nilai guru penggerak tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan peran guru penggerak sebagai agen perubahan. Dalam perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan membuka jendela di pagi hari, membiarkan sinar matahari masuk dan mengusir kegelapan, di mana saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya juga tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat dari semua aspek. Di dalam pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu. Kedua, semua murid sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Tapi sekarang, saya berpikir bahwa yang pertama, murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidang masing-masing, seperti seekor burung yang tidak harus mampu berenang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Kedua, murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar murid juga berbeda-beda, maka guru harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam penerapan ke depan, apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang kesatu, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran. Ketiga, mengembangkan inovasi dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat murid. Keempat, melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Kelima, melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.